Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Mardali selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah Manajemen Strategi dan juga teman-teman yang saya sayangi. Selamat pagi, selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Nurul Fadila dengan NIM B100-200-188, lalu teman saya Melda Anan, NIM B100-200-192, dan juga Lia Setiawati, NIM B100-200-214, akan mempresentasikan untuk satu perusahaan, yaitu PT Cisarua Mountain Dairy Tbk ataupun PT Cimory itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya dari deskripsi perusahaan bahwa PT Cisarua Mountain Dairy atau sering disebut dengan PT Cimory ini merupakan suatu perusahaan yang dikenal di Indonesia karena produk-produk olahan susunya. PT Cimory ini didirikan oleh Bapak Bambang Susantyo pada tahun 2006. Lalu PT Cimory ini bermula dari rasa simpati Bambang Susantyo saat melakukan Corporate Social Responsibility atau CSR. Dari mendengar keluh kesah para peternak sapi Cisarua yang memang waktu itu merasa kesulitan untuk memasarkan produk susu yang mereka panen. Lalu Bapak Bambang sendiri berkeinginan untuk mengolah produk susu tersebut menjadi produk olahan yang siap untuk dikonsumsi, sehingga menghasilkan produk susu seperti yogurt, keju, dan juga makanan ringan lainnya. Oke, untuk visi misi dari Bapak Bambang Susantyo itu sendiri, visi ini menjadikan tumbuh berkelanjutan dan menjadi produk makanan dan minuman premium terdepan di Indonesia. Untuk misinya sendiri, inovasi dalam nutrisi. Bapak Bambang juga mempunyai kalimat, saya hanya ingin membuat produk makanan minuman yang saya percaya itu bagus dan baik untuk keluarga saya. Lanjut terkait dengan analisis eksternal makro. Yang pertama terkait dengan key economic variable to be monitored. Yang pertama untuk konsumsi pattern. Nah, peluang yang di sini pada inovasi produk, pengembangan produk baru ataupun variasi produk berbasis susu dan olahan susu dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang memang terus berkembang. Untuk ancamannya sendiri ada pada perubahan selera konsumen. Perubahan dalam preferensi konsumen terkait dengan tren kesehatan dapat mengubah pola konsumsi produk susu. Misalnya nih, peningkatan minat dalam diet nabati bisa mengurangi konsumsi produk susu itu sendiri. Lalu untuk propensity people to spend, peluangnya ada pada kesadaran kesehatan. Masyarakat sini semakin sadar akan kesehatan. Maka dari itu, produk-produk Cimory yang dianggap sehat dan berkualitas tinggi memiliki peluang besar di sini. Untuk ancamannya sendiri terkait dengan isu kesehatan dan keselamatan. Isu-isu terkait keamanan pangan ataupun kontroversial seputar produk susu dapat merusak reputasi merek dan membuat konsumen tidak percaya pada produk Cimory itu sendiri. Baik, lanjut terkait dengan key social, culture, demography, and environment variables. Untuk yang pertama, terkait dengan trust in government. Peluangnya pada PT Cimory dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbukaan perusahaan terhadap regulasi pemerintah dan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, dan juga perusahaan ini berkontribusi sosial dan lingkungan seperti program berkelanjutan dan CSR dapat meningkatkan citra dan kepercayaan pemerintah. Untuk ancamannya sendiri ada pada kualitas produk, karena jika PT Cimory tidak menjaga kualitasnya, seperti adanya kontaminasi produk, hal tersebut dapat merusak kepercayaan pemerintah pada perusahaan PT Cimory dan pelanggaran regulasinya. Hal ini nantinya akan menyebabkan pemerintah kehilangan kepercayaan terhadap PT Cimory itu sendiri. Untuk pollution control-nya, PT Cimory berpeluang menggunakan teknologi ramah lingkungan dengan tujuan untuk mengurangi emisi dan limbah agar tetap tidak mencemari lingkungan dan mengimplementasikan sistem pemantauan secara terus-menerus. Untuk ancaman tersendiri ada pencemaran udara.
Proses pasteurisasi, pendinginan, dan juga produksi susu dapat menghasilkan emisi gas sebenarnya. Hal tersebut mencemari populasi udara di lingkungan sekitar dan pencemaran air. Untuk mengendalikan hal tersebut, PT Cimory menggunakan sistem pengolahan air limbah yang modern dan juga ramah lingkungan. Oke, next. Terkait dengan some political dan government and legal variables. Ini terkait pada ekspor dan juga impor dari peraturan PT Cimol itu sendiri. Nah, peluang adanya akses ke pasar baru. Pada awal 2017, itu tuh perseroan mulai mengekspor produk perseroan ke RRT. Terus untuk 2020, perseroan mulai ke Filipina. Hingga akhir 2001, perseroan memiliki rencana untuk memasuki pasar Singapura dan juga Malaysia yang telah menandatangani perjanjian non-eksklusif dengan mitra distributor untuk memulai distribusi produk perseroan di pasar ini. Dan juga sedang berdiskusi nih untuk di Thailandnya dan di Vietnam untuk mengekspor produk perseroan di pasar baru dan menjajaki ekspor di Papua ini. Untuk ancaman tersendiri itu tetap ada pada batasan kuota ya, karena negara-negara tertentu mungkin memberlakukan batasan kuota impor pada produk susu dan olahannya. Batasan ini dapat membatasi jumlah produk Cimory yang akan diekspor ke negara tersebut. Seperti itu. Lalu next terkait dengan some technology environment variables. Peluangnya ada peluang karyawan ya, karena di era digital seperti saat ini, sekitar 1.000 peternak wanita di wilayah Jawa Barat untuk mempelajari secara mendalam model bisnis peternakan sapi perah dengan menggunakan praktik manajemen terbaik dan literasi keuangan serta penggunaan internet sejalan dengan perkembangan era digital saat ini. Lalu untuk peluang karyawan dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan peningkatan konsumsi susu harus berjalan seiring dengan peningkatan produksi susu segar dalam negeri. Untuk ancamannya sendiri, yaitu pada ketidakpastian perkembangan teknologi pertanian seperti otomatisasi atau berkelanjutan bisa menjadi faktor penting. Selanjutnya ada analisis eksternal mikro. Pada indikator brand equity yaitu pada analisis ancaman dari masuknya pendatang baru berpotensi dampak negatif pada brand equity. Seperti penurunan pangsa pasar, yaitu pesaing baru bisa mengambil sebagian pangsa pasar Cimory, mengurangi popularitas dan kepercayaan pada merek Cimory. Selanjutnya ada penurunan harga. Persaingan lebih ketat dapat mendorong penurunan harga produk Cimory, mengurangi nilai dan persepsi kualitas merek. Selanjutnya, perubahan citra merek. Pesaing baru dan strategi pemasaran yang kuat dapat mengubah persepsi konsumen tentang merek Cimory. Selanjutnya, ada inovasi produk. Pesaing baru mungkin membawa inovasi yang mengancam posisi Cimory di pasar. Selanjutnya, indikator hambatan masuk seperti paten. Analisis ancamannya, paten dan hak kekayaan intelektual, modal dan sumber daya, merek dan loyalitas pelanggan, persyaratan regulasi, distribusi dan rantai pasokan, dan juga ekonomi skala. Indikator akses distribusi, analisis ancamannya dari pesaing baru terkait dengan akses distribusi, PT Cimory bisa berupa penyediaan distribusi yang lebih efisien, inovasi teknologi, aliansi dengan pihak ketiga, dan ekspansi wilayah. Selanjutnya ada indikator skill atau core kompeten. Analisis ancaman PT Cimory memiliki beberapa skill atau core kompeten tertentu yang bisa menjadi keunggulan kompetitif seperti pengalaman dan pengetahuan dalam industri susu, riset dan pengembangan produk, kualitas produk, distribusi dan jaringan pasar, merek dan citra, efisiensi operasional dan juga inovasi yang berkelanjutan. Indikator economies of scale. Analisis ancaman pesaing baru yang dipengaruhi oleh economies of scale seperti penurunan biaya produksi, penawaran harga yang lebih rendah, kemampuan untuk berinovasi, penetrasi pasar yang cepat, dan juga tekanan terhadap marginal profit. Indikator persyaratan modal, analisis ancaman modal awal, modal kerja, pembiayaan jangka panjang, keterampilan manajerial, dan juga pengetahuan industri. Selanjutnya ada indikator kebijakan pemerintah. Analisis ancaman, PT Cimory perlu memantau dengan cermat perkembangan regulasi dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan. Ini melibatkan berkolaborasi dengan pihak terkait, mempengaruhi kebijakan melalui advokasi, atau mencari cara untuk mematuhi regulasi dengan efisien sambil tetap menjaga daya saing. Selanjutnya, indikator tindakan balasan kompetitor. Analisis ancamannya dalam menghadapi ancaman pesaing baru, PT Cimory melakukan beberapa strategi untuk mempertahankan produk seperti inovasi produk, diversifikasi produk, pemasaran dan branding, meningkatkan kualitas produk dan juga layanan. Selanjutnya ada analisis internal. Terdapat kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, kekuatan merek yang kuat, yaitu Cimory telah membangun merek yang kuat dan dikenal di pasar susu Indonesia. Yang kedua, ada kualitas produk yang tinggi dan jaringan distribusi yang luas. Cimory menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dan proses produksi yang modern untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten, dan Cimory memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, memungkinkan mereka untuk mencapai pasar yang lebih besar.
Selanjutnya, inovasi produk. Cimory selalu berusaha untuk mengembangkan produk baru dan inovatif untuk kebutuhan konsumen. Selanjutnya, kelemahan ada. Salah satu kelemahan utama adalah harga produk yang relatif lebih tinggi dibandingkan merek susu lokal lainnya. Hal ini mungkin membuat beberapa konsumen berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk membeli produk dari Cimory. Selanjutnya, ada Cimory yang memiliki citra asing karena menggunakan teknologi asing dan pada awalnya bermitra dengan Belanda. Pola pikir masyarakat yang seperti ini dapat dikatakan bahwa produk susu dan yogurt bukanlah bagian tradisional dan pola makan orang Asia. Selanjutnya, pada bagian produk dari perusahaan ini tidak adanya produk varian vegan. Cimory belum menghadirkan produk varian vegan yang dapat membatasi pangsa pasar mereka di kalangan konsumen yang tidak mengkonsumsi produk susu. Berikut merupakan produk-produk launch dari Cimory, seperti Cimory kemasan botol, kemasan pouch, Cimory stick. Untuk yang snack atau makanannya ada nugget dan sosis. Selanjutnya ada analisis SWOT. Key external factor di sini ada opportunities dan juga threat dengan total weight-nya 1,00 dan juga total weight score-nya ada 2,87. Selanjutnya, internal factor. Pada key internal factor terdapat strength and weakness, di mana skor untuk weight-nya 1,00 dan weighted score 2,91. Selanjutnya, BCG matrix pada PT Cimory yaitu bintang atau star, mewakili peluang jangka panjang terbaik untuk pertumbuhan dan profitabilitas bagi organisasi. Divisi dengan pangsa pasar relatif yang tinggi dan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi seharusnya menerima investasi yang besar untuk mempertahankan dan memperkuat posisi dominan mereka. Kategori ini adalah pemimpin pasar, namun bukan berarti akan memberikan arus kas positif bagi perusahaan, karena harus mengeluarkan banyak uang untuk memenangkan pasar dan mengantisipasi para pesaingnya. Dalam analisis matriks Boston Consulting Group ini, maka dapat disimpulkan bahwa PT Cimory termasuk ke dalam bintang atau star karena memiliki peluang jangka panjang untuk pertumbuhan dan profitabilitas bagi perusahaan. Divisi pangsa pasar relatif lebih tinggi dan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Selanjutnya itu strategi terpilih. Yang pertama ada integrasi horizontal. Ketika perusahaan bisa mendapatkan karakteristik monopolistik dalam area atau daerah tertentu tanpa ditentang oleh pemerintah atas upaya besar-besaran untuk mengurangi persaingan, terpilih ya. Dan ketika pesaing kebingungan karena kurangnya keahlian atau memiliki kebutuhan atas sumber daya tertentu yang dimiliki oleh perusahaan, terpilih tidak. Selanjutnya, divestasi. Ketika sebuah divisi tidak cocok dengan keseluruhan organisasi, terpilih tidak. Lalu, analisis strategi. Mengurangi biaya melalui skala ekonomi atau peningkatan pengetahuan, terpilih tidak. Meningkatkan akses pada teknologi baru, terpilih ya. Kemudian, merger. Menaikkan market share, terpilih ya. Dan mengurangi regulasi dan anti-monopoli, terpilih tidak. Selanjutnya, strategi pengembangan produk. Produk berada pada tahap kedewasaan dari daur hidup produk, terpilih ya. Kemudian, strategi penetrasi pasar. Pasar belum jenuh, terpilih ya. Market share pesaing turun tetapi penjualan industri naik, terpilih tidak. Kemudian, strategi pengembangan produk. Saluran distribusi baru lebih andal, murah, berkualitas bagus, terpilih tidak. Pasar belum jenuh, terpilih ya. Dan yang terakhir, integrasi ke depan. Ketika distributor perusahaan saat ini sangat mahal atau tidak dapat, terpilih tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.